nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat. Puji sinaran syukur urang sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana ngalangkungan takdir kudroh iradah oge inayahna. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung pamprok jongo patepang wajah dina raragi tolabul yumi. Oge ngalangkungan takdirna urang sadayana masih kena dipasihan kesehatan, masih kena dipasihan kesempatan pikeun ngalaksanakeun sebagian kewajiban urang sadayana nyaeta tolabul yumi. Mudah-mudahan naon rupi aktivitas anu parantos dilaksanakeun oge anu bade dilaksanakeun sing aya dina ridho kalipanampian Allah Subhanahu wa taala. Bapak usada napi anu parantos aya di payunan urang sadayana nu kusing goreng di kahormat ADD Amumu sareng Aroni garda terdepan berkah umat pangalengan anu suami kusing goreng di kahormat oge rekan-rekan sadayana nasib seperjuangan tim tempur berkah umat anu sami kusing goreng di kahormat. Cuno kana waktu ningang kana mangsa niti wancina mustari urang sadayana parantos dugi deui kana malam Ahad biasa tolabul yumi. Oge simkuring selaku pengatur laku pangejap acara bade ngabeberkeun bade nguningakeun naon rupi anu bade dikapayunkeun di antawisna anu kahiji mangrupikeun pembukaan. Alhamdulillah sok sanaos salakadana nuju dilaksanakeun. Acara nu kadua acara pokok tausiah ti alusan. Acara nu katilu tanya jawab oge nu terakhir doa saeutik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah supados teu nyangkalong ti kana waktos. Sumangga yang urang teraskeun kana acara anu kadua mangrupikeun acara pokok tausiah ti alusan. Waktos sareng tepat ka abdi hatur. Hamdan wa syukranillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka Pak Ustadz RW masih ngabahas ngeunaan kitabul buyu atau tentang jual beli. Perjalanan panjang sababaraha bab parantos dibahas. Terakhir orang ngebahas ngeunaan babul musaqat wal ijarah. Musaqat tentang memberikan tanah atau sawah buat orang lain tanam dengan syarat hasilnya dibagi dua atau berlebih kurang menurut perjanjian. Ada pemilik lahan, ada penggarap lahan, itu musaqat. Yang kedua ada ijarah, yakni sewa menyewa. Maka hari ini kita akan membahas tentang babu ihya'il mawat atau ihya'il amwat, menghidupkan tanah yang mati. Seperti apa tanah yang bisa digarap? Dalam artian dihidupkan. Maksud dihidupkan itu dilestarikan. Ada beberapa hadis yang dicatat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada kitabnya Bulughul Maram. Maka akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan sasir sabenyeureun menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Kita mulai dari hadis 941 dari ikhwan, dari akhwat. Menghidupkan tanah yang mati dari 941. An Urwata an Aisyata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amaro alon laisat bi ahadi fa huwa ahabbu biha qala wa qadu bihi umaru fi khilafatihi rawahu Bukhari.
Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa memakmurkan satu tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia lebih berhak padanya. Urwah berkata, Umar telah putuskan hukum begitu pada masa khilafatnya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Sebelum ke hadis yang pertama, Imam As-Sunani dalam Subulus Salam memberikan penjelasan tentang babu Ihya'il Mawat ini. Maksudnya adalah membuka lahan baru. Artinya lahan yang memang tidak ada pemilik. Wakaf. Bukan wakaf, bukan hibah. Tanah gambung. Ya, Bodong. kan di Indonesia juga ada beberapa jenis lahan. Ada lahan milik pemerintah, kemudian ada istilahnya tanah adat, kemudian ada tanah milik sendiri, tanah kepemilikan. Maka ini lebih kepada bukan tanah milik sendiri, bukan juga tanah milik pemerintah, tapi seperti atau mendekati tanah adat. Nomnya. Artinya tanah yang benar-benar tidak ada pemiliknya. Nah, nanti tidak serta-merta Ihya'ul Mawat ini bisa diterapkan, harus ditentukan dulu ini tanah milik siapa. Kata al-amwat artinya tanah yang mati, yakni lahan kosong yang tidak dimakmurkan. Seakan kemakmuran diidentikan dengan kehidupan, sedangkan membiarkannya diidentikan dengan mematikan. Sehingga kata memakmurkan diartikan dengan kata menghidupkannya. Artinya dalam Islam itu tidak dianjurkan membiarkan lahan tanpa digarap. Imam As-Sunani mengatakan bahwa perlu diketahui dalam syariat kata memakmurkan disebutkan secara mutlak, maksudnya umum, mutlak itu. Sehingga perlu merujuk kepada adat istiadat masing-masing daerah atau urep. Karena terkadang adat istiadat menjelaskan hal-hal mutlak yang disebutkan oleh syariat, seperti perihal serah terima barang dan berangkas pada kasus pencurian yang dihukumi dengan menggunakan adat istiadat. Yang tadi ari diurang tanah anu bisa digarap usaha wae disebutna tanah naon gitu. Jadi uindi karena aturan pemerintah dan adat istiadat setempat. Saya juga perlu mencek ulang ayat tanah anu masih bisa masuk kategori bahasan ini. Karena bisa jadi dari Sabang sampai Merauke hari ini sudah tidak ada tanah tanpa uang, mungkin antara kemungkinan tanah pemerintah atau tanah Ada. pribadi kepemilikan. Contoh kasus ketika kita ngobrol dengan beberapa petani di Sulawesi Selatan ketika silaturahmi ke sana selama sepekan, itu sudah sulit dikatakan ada tanah adat. Rata-rata pegunungan juga sudah pemerintah terus masukkan catatan perhutani. Makanya nanti ada polisi hutan, kaitan ada menteri kehutanan. Nah, dalam hal ini sekali lagi untuk sagawaya oge perlu kita mencek ini tanah siapa. Soalnya dia engke bakal aya hadis anu ngagambarkeun sing saha anu ngagarap tanah batur maka dia tidak berhak atas hasil tanah itu. Jika anu ku ana sok digambarkeun urang melak sampel di kebon batur hak saha hak gaduh kebon sanajan urang nu melakna. Tidak bisa kita beralasan da abdi nu melakna, teu bisa da tanah anu batur. Seperti itu. Adapun dalam adat istiadat menghidupkan tanah yang mati, membuka lahan baru dengan salah satu sebab yang 5. Memutihkan tanah. Itu yang pertama, membersihkannya dengan cangkul untuk ditanami. Itu yang kedua. Jadi ini istilah membuka lahan baru itu. Satu, memutihkan tanah itu maksudnya
Bala jadi Bersih. Yang kedua, membersihkan tanah dengan cangkul untuk ditanami. 3, membangun dinding pembatas di pagar. Ini terjadi di daerah Arab mah masih banyak sekali di Jazirah Arab, tanah-tanah yang tidak digarap. Nah, lantas karena mereka di satu daerah tahu akan hukum ini, maka tidak mengapa ujung-ujung anu magar aya nu naon dicangkul-cangkul. Nah, itu sebagai upaya ihyaul mawat. Menghidupkan. Kemudian yang keempat, membuat parit yang dalam sehingga orang yang menuruninya tidak dapat melongok. Parit teh Kamalir. susukan atau walungan saat solokan badan. Kecuali dengan menggunakan tangga. Inilah perkataan Imam Yahya. Ya, diantara upaya sebagai ciri kita hendak menghidupkan tanah. Sekali lagi, kalau memang tanah itu tidak ada pemiliknya, atau bisa jadi ada bekas garapan orang lain tapi tidak diketahui siapa yang pernah menggarap di tanah itu. Tuluy kurang digarap itu bukan. Jadi temenang karena wah ieu cenah lebar buruan batur, ada dijajarkeun tanaman tidak boleh. Jadi hidang teuing ulah gitunya hirup mah. Jadi salah. Nah, itu kemudian hadis yang pertama yang dibacakan oleh Teh Afni dari Urwah dari Aisyah istri Nabi SAW. Rasulullah bersabda, man ammaro ardon, barang siapa yang memakmurkan satu tanah, laisat li ahadin, tidak punya oleh siapa-siapa, jadi teu aya kagungan anak, bahwa ahaqqu biha, maka yang memakmurkan itu lebih berhak bagi tanah tersebut. Dengan syarat, apa syaratnya? Laisat li ahadin, tidak ada pemiliknya. Urwah berkata, Umar telah putuskan hukum begitu pada masa kekhalifahannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam As-Sun'ani mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa menghidupkan tanah yang mati merupakan bentuk kepemilikan selama belum dimiliki oleh seorang muslim, orang kafir dhimmi, atau telah dimiliki orang lain. Nah, kemudian nanti ada aturan tambahan bagi kafir dhimmi. Non kafir dhimmi teh orang kafir tinggal di negeri Islam di bawah kekuasaan Islam, disebut kafir dhimmi. Itu tidak boleh menggarap lahan mati, tidak boleh. Walaupun misalnya manehna teh apa itu cara yang nggarap. Ayo politik Islam. Jadi kayaknya pelajaran anak, lamun orang kafir dhimmi wae teu diizinan ngagarap tanah anu can puguh saha nu bogana. Terus urang sagawayah ngajual tanah ka jelema kafir, kumaha coba? Maka kita tidak menjaga semangat Islam dalam politik tanah. Sok sanajan ditawar badag harga tong dipasikeun ka batu, kulantaran mudah keluar, sulit kembali lagi. Geus beunang kumanehna mah engke mah dijual ka saha? Saya pikeun ka urang deui pasti ka aranjeunna deui. Makana kalau urang mah kan geus hade mere contoh. Teu meunang ngajualan tanah mah garap, tibatan ngajual sok tamahan, itu sebuah isyarat sebenarnya. Karena orang tua kita tahu bahwa ketika tanah dijual kepada orang kafir nanti sulit kembali. Apa yang terjadi? Kan mereka punya agama. Semoga tanah itu mas saya, berawal dari minimarket, kemudian berkembang kepada pasar, misalnya pasar mini, kerjasama ini dan itu. Lalu bagaimana dikondisikan agar berdiri gereja dan lain sebagainya. Nah, maka di sini mun Allah ngarizkian gitunya urang gaduh tanah tapi ayeuna nuju gaduh tanah. Jangan dijual kepada orang kafir. Mengambil pelajaran yang tadi
tomboro mah ngajual ka jelema kafir bab tanah ieu mah tanah teu puguh nu saha tapi ada di dalam kawasan negara Islam, orang kafir tidak diizinkan untuk menggarap. Cekasana kajen antep eueuh nu gagarap tibatan digarap ku jalma kafir. Ayeuna kari-kari tanah anu urang kalah dijual ka manehna. Contoh bagaimana dulu ya seperti Muhammad Al-Fatih ya. Apalagi apa Muhammad Al-Fatih apa ayahnya. Ketika ada orang kafir Yahudi datang kepada raja tersebut. Cek urang teh mah menta cenah sajengkal we hayang meuli tanah di Palestina. Itu hayang dibayar sabaraha. Nah, itu kan dengan keras mereka menolak raja-raja soleh dahulu itu. Tonggoroma di pentak gitu. Tonggoroma dijual, dibeli, di pentak yang mau dibikin. Nah, karena raja-raja Islam dulu tahu pasipatan jelma kafir lamun dibere sakali pasti terus. Itu. Dan menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa investasi usaha diantaranya adalah penguasaan tanah. Itu penting. Nah, itu hadis 941 atau hadis pertama pada bab menghidupkan tanah yang mati. Selanjutnya 942. Hadis 942. An Salim ibni Zaidin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardon maitatan fahiya lahu rawahu salasatu wa hasanatun Tirmidzi wa qala tuwiya mursala wa huwa kama qala wa tulifa fi sahabihi wakila Jabirun wakila Aisyatu wakila Abdullah bin Umar warroji'ul awwalu. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW ia bersabda, barang siapa hidupkan satu bumi yang mati maka ia itu baginya. Diriwayatkan dia oleh 3 dan disahkan dia oleh Tirmidzi. Dan ia berkata, diriwayatkan dia dengan mursal dan ia itu benar sebagaimana ia berkata. Tetapi ada perselisihan tentang sahabatnya. Ada yang berkata Jabir dan ada yang berkata Aisyah dan ada yang berkata Abdullah bin Umar. Tetapi yang rajin ialah yang pertama. Yang rojih. Hadis kedua pada bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati, itu dari Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda, man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Barang siapa menghidupkan satu bumi yang mati maka ia itu bagiannya atau baginya, bagi yang menghidupkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 3. Artinya siapa saja? Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi dipotongnya dari atas. Yang tidak masuk siapa? Dari kitab Sunan Abu Dawud. Ya, Abu Dawud. Nah, dihasankan oleh Imam Tirmizi. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan riwayat ini mursal. Dan itu benar sebagaimana Imam Tirmizi katakan. Tetapi ada perselisihan pada sahabat yang meriwayatkan. Ada yang berkata Jabir, ada yang berkata Aisyah, ada yang berkata Abdullah bin Umar. Tetapi yang rojih, yang paling kuat ialah yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa sahabatnya adalah dari Jabir. Sedangkan yang dicatat pada
Bulughul Marwahnya dari Sa'id bin Zaid. Pada catatan kami ini walaupun mursal, Imam Abu Dawud meriwayatkan juga dengan nomor hadis 3074 dengan derajat hasan. Artinya hadis ini bisa dipertimbangkan. Tentang hadis ini Imam As-San'ani memberikan catatan. Ada dua orang yang mengadu kepada Rasulullah. Salah satu dari keduanya telah menanam pohon kurma di tanah orang lain. Anu tadi hidengan. Duka meureun disangkana tanah kosong. Duka memang ngahaja. Teu bae cenah nu tatangga urang pelakan we. Waktos tah anu gaduh tanah mengadu ka Rasulullah anu melak tangkal kurma mengadu. Kemudian diputuskan bahwa pemilik tanah diberi tanahnya dan pemilik kurma diberi kurmanya. Nu gaduh tanah tadi tanah anjeun. Nu gaduh tangkal kurma jumpang tah tangkal kurma teh. Kemudian dia berkata, aku melihat akar-akarnya dipotong dengan kampak, padahal itu sebagai pohon kurma milik umum sampai semua pohonnya dikeluarkan dari tanah tersebut. Ini sebuah teladan Pak Isai. Betapa harus raja tega ya, tanda kutip seorang pemimpin ketika yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Untuk kieu misalnya loba yang tangkal korma karek duahan keun bae lah. Tidak. Karena sebuah kedoliman cek Rasul dudut. Tapi ka ku kampak gitu aya. Lamun tangkal korma akarna ditampolan ku kampak ngagambarkeun alit tetapi ageun. Ageun. Berarti ageun. Jadi naon akarna wae ku kampak. Batangna Kurang gaji mesin. Piraku kudu si kusilet. akarna wae ku kampak batangna Kusilet. bisa jadi Bener, ku jarum. Bener. Kita jasa. Di bekam. Jadi cerdas para ulama ingin menggambarkan betapa besar pohon yang dijadikan persinggungan pendapat pertikaian dengan menggambarkan cenah akarna wae ku kampak. Jadi nggambarkeun si tangga korma teh tos ageun. Rasul diputuskeun ieu tangkal korma salah melak di tanah batu rungkatkeun. Nah ini menjadi penjelasan dari hadis Sa'id bin Zaid ini. Artinya apa? Sanajan ngahirupkeun tanah nu mati, ari puguh nu gandung mah dosa teu meunang. Jadi yang tadi hideung penting ulah. Misalna urang gaduh tatangga kebonna teh meuni manglebarkeun dibersihan urang. Mungkin nu gaduhna teh jadi TKI di Arab, TKW di Singapura. Urang teh melah cengek dina kebon tatangga teh. Wah sagala we aya. Nah, tanpa izin pemiliknya haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang kita ngontek heula ka nu gaduhna. Dia suami digarap. Terus mungkin akadna cigah kumaha itu harus perlu. Ada kubasa bari kubasa. Nah, seperti itu. Selanjutnya hadis nomor 943. Satu dua tiga. Anggai kan? Sok babena jasa mata Alaisia
akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahima illa lillahi wa li rasulihi rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Asyab bin Jassamah sama Alaisi kabarkan kepadanya bahwasanya kamu sedih atuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah dan bagi Rasulnya. Diriwayatkan keterangan atas tanah untuk menumbuhkan onta-onta zakat, kambing-kambingnya dan lain-lainnya. Tidak ada melainkan Allah Biasa kayak diuapkeun ya. Mohon kepada khalifahnya. Tidak boleh tanah Masuk ke dalam laptop ya, Bang. melainkan dengan izin khalifah dan dengan izin pegawai kawal khalifah. Selanjutnya Karena satu baik paling kenal yang ini. hadis nomor 943 dari Ibnu Abbas bahwasanya So'ab bin Jassamah al-Laisi mengabarkan sabda Nabi, la hima illa lillah, tidak ada pembatasan melainkan bagi Allah, wali rasulihi, dan bagi Rasulullah. Maksud pembatasan di sini menurut Hasan, hak membatas tanah untuk keperluan unta-unta zakat, kambing-kambingnya dan lain-lainnya tidak ada, melainkan bagi Allah dan Rasulnya. Dan setelah tentulah hak itu berpindah kepada khilafahnya, yakni tidak boleh diambil tanah untuk keperluan itu melainkan dengan izin khilafah, tidak dengan izin pegawai yang di bawah khilafah atau khalifah. Dalam Subul Salam dikatakan tentang hak pembatasan ini, maksudnya penguasa atau imam melarang menggembala di tanah khusus yang digunakan untuk penggembalaan unta-unta hasil zakat. Jadi ada tanah-tanah khusus yang ditentukan oleh pemerintah atau kekhalifahan, tanah mati yang berumput ya, yang khusus untuk penggembalaan unta hasil zakat. Karena perlu diketahui dulu itu kalau zakat tidak harus selalu berupa uang. Kalau zakat unta ya unta diantarkan kuno zakat teh. Pamun domba diantarkan, kemudian sapi diantarkan. Kalau yang tani gandum di Pangulan. Jadi Baitul Mal itu beragam jenis disiapkan dan ada di situ. Nah, makanya pembatasan itu dilakukan oleh pemerintah termasuk kepada lahan yang mati. Nah, ini memperkuat bahwa yang tadi teu sapati-pati eueuh nu ngagarap, tetep we aya pamarentah anu nangtukeun mana anu meunang mana teu. Matanya di antara politik anu kudu jujur di pamarentah teh bab penggarapan tanah. Ini selalu menjadi masalah di bangsa kita. Iya berarti kasus terakhir anu sengketa tanah ya sampai ke rame kan di salah satu provinsi di negara kita, sampai aya pengepungan teh oleh aparat pemerintahan, dalam hal ini militer. Itu kan masalahnya penggarapan tanah.
Jadi di satu sisi pemerintah punya kuasa, di sisi lain masyarakat geus turun temurun nggarap eta. Jadi kebijakannya luar biasa. Antara kudu A teh bener-bener A jeung pertimbangan yang lain tentang kemaslahatan. Mata pamimpin kudu soleh oge. Contoh kasus lain, lamun orang among ka Banjaran terus ka ditu ka jalur ka Soreang mapai sisi jalan teh aya bekas-bekas rel kereta api. Itu punya siapa tanah? PJK. Nah, punya perusahaan kereta api kan sebenarnya PJK. PPKI. Akhirnya sedangkan kurang keperhatikan dimulai rumah pribadi, warung, tapi ke kantor milik beberapa partai politik dan lain sebagainya geus aya dina jalur eta. Jalur relnya. Ya. Maka seperti apa pemerintah mengambil kebijakan dan keputusan? Tadi dinya ujian kasolehan sanggup teu cigah Rasulullah. Mulut tangkal korma Usur. usul. Sieu mah ngadeureut tangkal samara. Ini buruan. Buntung tengah. Nah, Ngadeureut tanggal korma macam da Rasul, tapi macam kudu ngadeureut tanggal samara. Hanya sekedar aya liuran nih. PR tangkal beringin. Golkar. Kamu sebutkeun. Ingin. Golkar. Nah, jadi moncong putih. Yang disebutkeun. Sensitif. Nah, itu sebagai sebuah gambaran. Artinya pembatasan itu kalau hadis ini mengatakan hanya Allah dan Rasulnya, berarti setelah Allah dan Rasulnya siapa? Khalifah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya gitu. Itu sakabeh jelema meunang ngabatas. Di cek urang teh ka dieu ya, cek urang juga dia tidak bisa. Kayaknya jadi hukum rimba gitu. Selanjutnya hadis nomor 944. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala diroro rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memisahkan dan tidak boleh balas memisahkan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi hadis patokan ya dalam kaidah-kaidah usul fikih. Ada beberapa kaidah turunan dari hadis ini. La dororo wala diroro. Tidak boleh menyusahkan orang lain dan tidak boleh disusahkan oleh orang lain. Jadi bukan hanya kemenang second batur, tapi juga kita jangan berdiam diri ketika dimadorotin ku bakti. Ini disebut sabar teh lain pasrah. Yo senawi matos ditipu oge keun we tidak bisa. Kita harus melawan ketika hak kita direbut oleh orang lain. Termasuk dalam hal ini sedang bicara apa? Bab tanah. Tanah orang direbut ku batur, padahal sertifikat tabuk kubu aya atas nama orang. Terus PBB na urang mayar, kali-kali digarap ku batur. Termasuk mohon maaf ketika tanah yang jelas itu direbut oleh pemerintah. Makanya kenapa Indonesia melarang apa? Pemahaman komunisme. Karena dalam sistem komunisme itu kuasa tanah diatur oleh pemerintah. Contoh ya dina aturan komunisme. Warga teh sebelah urang ya digitik rata. Teu meunang boga tanah leuwih ti 1 mak misal. Tah anu gaduh tanah 80 sekian mak teh harus diserahkan kepada negara. Itu tidak ada dalam Islam. Iya. Dina Islam mah sok we bade gaduh kepemilikan mah, tapi ada aturan tentang tata letak ruang kota, tata letak perkampungan dan lain sebagainya. Tah di
Di sistem komunisme seperti itu. Sama rata kan ya. Itu jadi orang teh ulah waka GR. Lamun cek orang komunis sama rata teh lain hartina silih bela bukan. Tapi ada pengaturan oleh pemerintah pembatasan Kepunyaan tanah. jadi lamun dicukur mah kabeh modelnya teu meunang beda kabeh kudu sarua. Jadi cangkul. Nah, itu melanggar aturan ini aturan Rasulullah. Tinggal negara-negara komunis. Tanah dibatas. Sampai apa? Kepemilikan mobil dibatas. Ya, kendaraan dibatas. Dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah benar padahal salah. Maka sistem komunisme ini bertolak belakang dengan liberalisme. Soal akhir, cek komunis kan gitunya aturan anak jadi negara jadi intervensi ke individu. Liberal, sekuler atau yang bebas, 5 naon monopoli, beuki beunghar, dina liberalisme mah sekulerisme, nu miskin beuki ajrel. Nah, maka di mana posisi Islam? Islam mah bukan komunisme, bukan liberalisme, tapi maslahatul mursalah. Bagaimana kemaslahatan bagi seluruh masyarakat itu harus lebih didahulukan. Contoh kieu di Islam. Lamun dina komunisnya misalnya di Pasir Mulia ada yang menemukan tambang emas. Cek sistem sekuler kumaha saya boga tanah. Cek komunis, ente nu mengihan emas cek negara bikin ka negara. Teu meunang teu. Cek Islam kumaha? Sok garap eta emas di kebon anjeun hak anjeun ngan lamun ngaruksak ka tetangga awas teu meunang. Gitu. Jadi yang dilihat oleh Islam itu tidak seperti kacamata komunis, tidak seperti kacamata liberalis, tapi yang lebih didahulukan adalah kemaslahatan bagi semua orang. Simaslahatil basari. Nah, maka di sini kita mulai dari individu kita masing-masing. Bade ngagarap naon wae, bade bisnis naon wae di lingkungan. Henteu sakadar neangan bati jamaah muslim. Tapi kudu berpikir ieu bisa kumahaeun ka tetangga. Jadi ada timbang rasa dalam arti secara syariat. Contoh kieu. Cigah nu dagang cocoan. Hak saha dagang cocoan? Hak dagang cocoan. Hak kali presiden. Tuluy misalnya urang boga tetangga murang kalian 12. Jajan mah cocoan. Pendapatan urang mah aja urang teh anu mungkin teh dengan kolok. Disodor ka budak. Modal teh mui sarua jeung eta totorokan. Budak teh kan reading aya lieuran. Ya hak tukang dagang nawaran mah teh tapi urang teh kudu nimangna saya khawatir inung bapana tuh. Geus mah duitna saeutik urang sogrok-sogrok ke anakna hayang boga cocoan. Urang cocoan kana kagok borontok ieu. Contoh kan apa diri kan. Itu contoh kasus. Salah dikit. Contoh kasus deui. Ketika misalnya orang nganu tetangga dagang naon tahu Sumedang. Modalna leutik. Aya sok jajangan. Karek tengah poe geus beak da modalna sakeuli. Urang rasa maneh boga modal jegur nyeun tahu Sumedang sagede truk. Langsung kolek da tetangga teh teu bisa usaha deui. Tadi jadi urang teh kudu timbang rasa. Lamun tetangga misalnya dagang tahu Sumedang, urang dek dagang naon sangkan urang hirup tetangga maju. Tahu Garut atuh. Tahu Garut. Sendal egur atuh. Jadi diwakkeun gitu.
La dororo wala diroro ya. Supados nendang-nendang. Dalam hadis yang lain dikatakan mandoro, barang siapa yang berbuat kerusakan dorollahu, maka Allah akan merusaknya. Wa man syaqqa, dan siapa yang menyempitkan urusan orang lain, syaqallahu alaih, maka Allah akan menyempitkan urusannya. Artinya jadilah kita pribadi yang senang menjadikan urusan orang lebih mudah karena ada kita. Maka biarkan Allah membalas dengan cara yang maha kreatif. Jadi setiap urusan batu teh hayang mantuan, hayang nadampil. Ulah tidak batu selama bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, oke. Itu Modal. ulah mah kudu sabalik. Selama bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Wah, ini dengan tawisan. Mana cenah celik heula. Cicing nunjukkeun tawisan teh. Aku mah sekedapnya gitu cicing. Ah, iya tolong sok deh. Apa ise? Itu batur ya. Tempat curhat dong, Mak. Apa tanda-tanda teh babari gitu. Mohon. Ya ulang 2 jam aja tentu cerita. Bisa pulpen atau aya? Ini kamu tai pulpen apa ayo. Curhat tadi. Sana tadi. Padahal keluar ke naon. Keluar ke dudun. Nah itu ya la dororo wala diroro. Nyawa amplop nanti kosong di rumah teh. Selanjutnya hadis nomor 945. Mau ngaguik kan? Nyawa. Lagi mau adu dikeun mah. Dan baginya dari hadis Abu Sa'id seperti itu, dan yaitu di kitab Muwaqqas oleh Usam. Oh, langsung. Barang siapa mengadakan satu kepungan atas satu tanah, maka yaitu bagi masjid. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Ibnu Jafar. Hadis selanjutnya 946 dari Samurah bin Jundab. Man ahato haiton, barang siapa yang mengadakan satu kepungan atas satu tanah ala ardin. Apa maksud satu kepungan itu? Mengadakan pembatasan di pagar. Sing saha anu mager tanah tanpa tuan, pahialah maka tanah itu menjadi garapannya. Dengan catatan tadinya tanahnya daya. Itu hadis ini kata Imam As-Sunani menunjukkan bentuk-bentuk memakmurkan tanah. Namun hal tersebut harus dipastikan bahwa tanah tersebut belum dimiliki oleh siapapun. Itu hadis nomor 946 dari Samurah bin Jundab. Selanjutnya hadis nomor 947. Enggak bumi lah. Man hafaro rona fa'alahu arba'una diro'an atonan nasiya rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaif. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa gali satu sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kata
hasta seperti sumber itu. Hasta itu apa? Depak. Depak. Jadi 40 hasta sakeuling tina sumur anu manehna digali. Ketika digalinya itu pada tanah tak bertuan. Jeruk mana itu semuanya. Dalam catatan Al-Hafidh Ibnu Hajar kan hadis itu dhaif, riwayat Ibnu Hajar. Tapi kemudian ada yang menghasankan pada kitab Shahih Al-Jami hadis nomor 6200. Dalam hadis yang lain dikatakan batas keharaman sumur sepanjang 25 hasta dan batas keharaman sumur adat 50 hasta. Hadis ini menunjukkan batasan sumur. Maksud batasan di sini yaitu sesuatu yang menghalangi orang yang hendak memakmurkan dan menggali lubang padanya. Dalam kitab An-Nihayah dinyatakan penamaan batasan dengan harim sebab pemiliknya mengharamkan orang lain melakukan tindakan terhadapnya, sedangkan dalam hadis terdapat teks yang tegas adanya batasan sumur. Jadi maksud di sini ungkapan pembatasan itu adalah untuk membatasi antara hak menggarap yang membuat sumur itu dengan tetangganya yang lain. Dan tadi disebutkan di awal ya, pembatasan tanah itu dengan dipagar, membuat sumur, kemudian tadi dicangkul, ya, kemudian diputihkan tanahnya, dibersihkan. Jadi ini sebagai satu di antara bentuk pemakmuran atau pembatasan tanah. Selanjutnya hadis dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, dari Wa'il, hadis nomor 948. Anda abalagam. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahkan dia oleh Ibnu keterangan yang Rasulullah SAW berikan kepadanya. Alqamah itu tidak dipunyai oleh siapa-siapa, selama-lamanya atau masa yang tertentu. Hadis ini memberikan satu di antara contoh ya, kebijakan pemimpin negara. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan hak garap tanah kepada siapa? Kepada Alqamah. Karena tanah yang diberikan kepada Alqamah itu bukan milik siapa-siapa. Al-Qadi Iyad menceritakan bahwa pemutusan merupakan hak penguasa dengan memberikan bagian dari harta Allah kepada orang yang berhak menerimanya. Kata beliau, kebanyakan penggunaan tanah dari hasil buminya bagi orang yang telah mengaisnya dengan cara memilikinya, kemudian memakmurkannya atau dengan menjadikan hasil panennya untuk tempo tertentu. Artinya ada kebijakan dari pemerintah. Kembali lagi ya, betapa halus solehnya pemerintah yang memimpin sebuah negara. Jadi nangtukeun ieu digarap usaha kan eta teh lumayan, bukan hal yang sederhana. Bisa jadi saha nu diheulakeun. Ieu mah jalma miskin nu bade ngagarap teh. Ku pacul ngagarapna. Ieu mah Ku traktor. traktor ngagarap. Mana nu bade di ACC? Cenah gaduh traktor teh. Tenang. Bapak unggal sasi kentang aman.
sekolah diantarkan ke bumi. Cek ngomong pacul, hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran. Mana lu ada di ACC? Hiji. Jadi luar biasa. Pentingna pamimpin anu soleh teh. Jazakallah. Mantap. Dina 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, pamimpin anu soleh teh disebut nomor hiji, imamun adilun. Imam. Baru di sana setelahnya disebutkan setelah pemimpin yang adil itu 2 orang yang berteman karena Allah atau lebih, kemudian orang yang hatinya terpaut ke masjid, kemudian yang sedekah sembunyi-sembunyi, kemudian pemuda yang sibuk dalam ibadah kepada Allah, kemudian pemuda yang diajak berzinah tapi dia menolak, yang terakhir orang yang berzikir sembunyi-sembunyi di malam hari menetes air mata. Kenapa pemimpin disebut pertama? Karena ku pamimpin soleh mah anu genep disebut kali bisa terkondisikan. Ayeuna umat Islam dek ngadungat yang penting tapi dek ngecapkan cisoca aya diskotik harulung wae Harus. hawing ceuli boro-boro ngadungat Pemimpinnya kaki. ceuli ieu nyeri kulantan tuluy-tuluy yang musik berang penting ayeuna misalna pamuda hayang soleh soleh teh nah kulantan lokalisasi perzinahan di mana-mana umpama Mucikari. maka Coba siapa yang menentukan kebijakan nomor hiji? Pahami. Amin. tukang kopi. Itu menjadi pengingat selanjutnya tentang pentingnya memilih pemimpin yang Sholat soleh. buruan masjid. Masyarakat orang kumaha? Penting mah karaos, kahartos. Tilas Awe tapi raos. cenah nganteuran ka bumi. Tilas. Anu beureuh mah eleh. Jadi istilahnya. Lanjut ya. Hadis nomor 949 dari Ibnu Umar. Oke nih, cekong lah tadi ciraga. Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'a Subaira hudira farasihi fa'adira farasa hatta qama thumma bisawtihi faqala ahdukum haidu balagha sawtu rawahu Abu Dawud wa fihi da'fun. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Subair karena sejauh lari kudanya dengan cepat, yaitu ia larikan kudanya dengan cepat hingga ia berdiri dan dia lemparkan cimetinya. Lalu ia bersabda, berikan kepadanya hingga tempat sampai cimetinya. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud, tetapi padanya ada kelemahan. Iya. Untung hadisnya doib, jeung memang teu logis. Hadis 949 dari Ibnu Umar bahwa Nabi memberikan kepada Zubair tanah sejauh lari kudanya dengan cepat. Memang dulu pernah ya di zaman jahiliyah beli tanah teh dilempar. maledogkeun melemparkan batu. Meuli tanah ya sajauh batu ieu ragragna di mana? Yang anu bedas mahnya jauh dengan harga yang seperti itu mas. Kata pas dek maledog si tajam soalnya sakit tuh harga teh sarua. Tambura. Kami jeung anu bisa tebih. Nah, ieu mah kuda, yaitu ia larikan kudanya dengan cepat hingga ia berdiri dan ia lemparkan cemetiknya. Lalu ia bersabda, berikan kepadanya hingga tempat sampai cemetiknya. Jadi geus lumpat, teureun, tawahan maledogkeun, pecut, nah sakiteun cenah. Maka di sini Abu Daud mengatakan ada kelemahan. Di dalam 10 salam juga dijelaskannya bahwa ada kritikan dari para ulama
Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Terakhir, hadis nomor 950. Dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari seorang laki-laki dari sahabat ia berkata, saya turut berperang serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya dengar ia bersabda, manusia seperti pada tiga besar, lumpur dan air dan api. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud. Ya, ini sebagai hadis penutup pada bab tentang Ihya'ul Mawat atau menghidupkan tanah yang mati, di mana Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang menjadi milik sarerea dimenang aya anu intervensi di kawasan sorangan. Satu apa? Kala rumput. Catatan tadi rumput tak bertuan. Dari di Los Cimaung mah jukutna menang moal sarangsem. Jadi lamun ningal jukut cara rangkung saya cenah abi nemean gaduh sapi ieu dirarang. Insyaallah anjingna mastaka urang dirarang. Eta mah nu melak tidak boleh. Lamun kaleuweung teu aya anu melak sok eta termasuk al-kala dalam hadis ini. Yang kedua, wal ma'i, air. Juga air di sini adalah air yang bersifat umum di alam. Maka tidak boleh aya walungan, pedah urang memangihan, ger di pagar. Deuk ngalat cai ka dieu kudu mayar, tidak boleh. Bahkan kan pernah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya, tapi ka aya sumur di kebon urang atau sumur di bumi urang, tatangga pada nyungkeun secara adat Islami tidak boleh dihargakan. Terus nah ieu TGM 99 saban ngariung TGM Nimrung diical. Nah, kita sudah bahas bahwa yang dijual belikan itu bukan airnya, tapi kemasan atau jasa pengemasan. Tidak boleh jual beli air, tidak boleh jual beli api. Maka yang dibeli itu bukan apinya, tapi jasa korekna gasna tempatnya. termasuk udara mengareng api mah kuring mayar tidak boleh. Itu jadi air api dan udara gratis yang menang gitu. Udara mayar oksigennya sedih Si Eng tidak jen oping. itu ya. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat. Kalau dalam sebuah salam dikatakan hadis ini Abu Hurairah ya yang meriwayatkan. Hadis ini sebagai dalil tidak ada kekhususan orang yang mengambil salah satu dari 3 jenis tersebut, baik itu rumput, air, dan api, dengan catatan belum ada penggarap ya, masih bersifat umum. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab menghidupkan tanah yang mati? Yang pertama, bahwa jika tanah itu belum ada kepemilikan, maka hak bagi yang menggarap. Bagaimana cara memakmurkan tanah itu? Ada beberapa cara. Yang pertama, memutihkan tanah. Yang kedua, membersihkannya dengan cangkul untuk ditanami. Yang ketiga, membangun dinding pembatas pagar. Yang keempat, membuat parit ya, sebagai pembatas juga. Kemudian yang kelima tadi, membuat sumber mata air. Maka dengan cara seperti itu kita berhak untuk menggarap tanah yang ada di sekeliling. Sekali lagi catatannya,
pihak yang harus terkonfirmasi bagi kita adalah pemerintahan setempat. Kemudian yang kedua, ketika terlanjur atau seseorang menggarap tanah orang lain, maka hak tanah bagi pemiliknya dan tumbuhan yang ada di tanah itu harus dicabut jika pemerintah dan sang pemilik tanah tidak ridho ada pohon tersebut di tanahnya. La dororo wala diroro. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang bab wakaf. Sebuah keunikannya bab wakaf ada pada bab jual beli. Ini menggambarkan betapa tegas bahwa jual beli dalam Islam itu bukan hanya sekedar mencari untung, tapi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sepekan ke depan akan kita bahas lebih tajam, setajam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Pak Ustaz anu parantos ngadugikeun tausiahna, mudah-mudahan sehingga jantenkeun motivasi, sehingga jantenkeun pelajaran. Khususna kanggo urang sadayana, mugi urang sadayana tiasa ngamalkeun dina kahidupan saeutik. Hadirin iwatu iman rahimakumullah. Ayeuna urang teraskeun kana acara anu salajengna mangrupikeun sesi tanya jawab. Tapi supados langkung santai panginten ieu acara urang tutup wae heula. Kayak panginten tanya jawabna dipangkat. Simkuring selaku pangatur laku panitia acara haturna kasuhun. Jadi asal teh kaukur bahasana teh karita. Oke, ya acara ditutup. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.